Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nyonana, saya Inaya Putri Elisya dengan NIM 1030525050. Dan saya Nazar Kamesti dengan NIM 103052552. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman yang berjudul Manajemen Startup Sederhana. Di sini saya akan share screen untuk pembahasannya. Baik, ini dimulai dari pendahuluan. Eh, Tugas besar ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis bahasa Go yang dapat membantu pengguna dalam mengelola informasi startup secara sederhana. Selain itu, aplikasi ini juga menjadi sarana penerapan berbagai algoritma yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti algoritma pencarian dan pengurutan data. Adapun untuk deskripsi dari aplikasi ini, jadi aplikasi manajemen startup ini menggunakan aplikasi yang berbasis terminal yang digunakan untuk mengelola dari informasi si startup itu sendiri. Aplikasi ini juga akan dirancang agar pengguna yang tersebut dapat melakukan pengelolaan data startup secara efisien, mulai dari menambahkan data baru hingga melakukan pencarian dan pengurutan dari data. Nah, data yang akan dikelola itu dalam aplikasi dapat meliputi dari nama startup, bidang usaha, tahun berdiri, total pendanaan, anggota tim hingga peran anggota tim. Kemudian seluruh data ini nantinya akan disimpan menggunakan struktur data array dan struct pada bahasa Golang. Eh, Lanjut ke fitur aplikasinya. Aplikasi yang kami buat memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama yaitu pengguna dapat menambahkan data startup baru ke dalam sistem. Yang kedua, pengguna dapat menampilkan seluruh data startup yang tersimpan. Yang ketiga, pengguna dapat mengubah data startup apabila terdapat perubahan informasi. Yang terakhir yaitu pengguna dapat menghapus data startup yang sudah tidak diperlukan. Kemudian ada pula beberapa metode yang kami gunakan di dalam algoritma ini. Yang pertama pastinya kita akan menggunakan pencarian startup dengan sequential search. Kemudian kita juga akan menggunakan binary search. Apa bedanya? Kalau misalnya untuk sequential search itu kami langsung mencari kata kunci dari nama perusahaannya. Kemudian apabila ditemukan nantinya akan dihasilkan. Apabila tidak, nantinya juga akan di output tidak ditemukan. Kemudian kalau misalnya untuk yang binary search itu nantinya kita harus mengurutkan em, data-data yang sudah didapatkan terlebih dahulu baru nanti bisa akan dicari sesuai dengan eh, kode atau penamaan dari si array-nya tersebut. Selanjutnya, Eh, Untuk proses pengurutan data, kami menggunakan selection sort dan insertion sort. Selection sort itu digunakan untuk mengurutkan data startup berdasarkan jumlah pendanaan yang dimiliki. Lalu yang insertion sort itu mengurutkan data startup berdasarkan tahun berdiri. kemudian di sini kami akan mendemonstrasikan dari hasil codingan kami. Jadi berikut adalah codingan yang sudah kami bikin. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana struktur dari codingan kami. Yang dari awal tuh seperti biasa ada package main dan import FMT. Kemudian ada di sini Nmax-nya kami maksimalkan ada 100 array. Dan dia di struct array untuk tipe startup ini ada nama, bidang usaha, tahun berdiri, total pendanaan, anggota tim hingga peran dari anggota tim tersebut. Kemudian nantinya si eh, type startup ini kami namakan sebagai array startup. Yang pertama, pastinya kita akan ada function tambah startup. Jadi, si program ini akan membaca dari nama, bidang usaha, hingga tadi yang sudah saya sebutkan ke peran tim. Dan nanti di bagian akhir ada N sama dengan N plus 1 ini, artinya ketika sudah semuanya dimasukkan, maka nanti array-nya akan pindah ke array selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada function tampil startup. Jadi seluruh array yang sudah kita masukkan sebelumnya, misal kita sudah memasukkan 3 perusahaan, nantinya akan semua ditampilkan di function ini, mulai dari perusahaan satu sampai perusahaan ketiga, dari nama sampai ke peran anggota tim tadi. Selanjutnya ada function sequential search. Jadi di sini
kita menggunakan inisiasi dari i, kemudian cari, dan ada variabel ketemu sebagai boolean. Jadi yang pertama-tama tentunya kita akan memberikan apa nih perusahaan yang akan dicari. Kemudian nanti dia akan men-scan dan memasukkan tersebut ke variabel cari tadi. Nah, kemudian dia akan mulai melooping dari i sama dengan 0 sampai i yang terakhir. Da- Kemudian kalau misalnya namanya itu sudah sama dengan nama yang dicari tadi, which is perusahaan yang kita cari, maka nantinya dia akan em, menampilkan data ditemukan, dan dia juga akan menampilkan perusahaan apa itu dan data-data seluruh yang ada di perusahaan itu. Nah, di sini otomatis ketemunya itu adalah true. Tetapi kalau misalnya ketemunya itu false, maka dia akan langsung menampilkan data tersebut tidak ditemukan. Mengenai functional selection sort pendanaan, jadi di sini kita akan menggunakan variabel i, j, index min sebagai integer, dan juga akan menggunakan variabel temp tipe bertipe yang sementara. Jadi di sini kita namain temp, dan dia bertipe array startup. Jadi yang pertama kita pastinya akan looping hingga data yang terakhir n-1. Kemudian kita akan menaruh indeks min ini sebagai eh, si array pertama yang akan kita lihat itu. Kemudian kita akan looping lagi, tapi kita menggunakan variabel si j ini. Nah, j, jadi kan pertama kita udah ambil si i, kemudian kita akan taruh j itu di sebelahnya. Nah, nanti kita akan lakukan perbandingan apabila si J-nya ini yang kita lihat adalah total pendanaannya kurang dari sama dengan yang indeks min total pendanaannya, kita bandingkan, dan apabila itu benar, maka si J ini akan berubah jadi si indeks min. Jadi dia langsung menyimpan kalau misalnya J itu adalah si indeks yang paling minimal. Nah, kemudian kita akan meng-swap atau menukar dari beberapa variabel atau array yang sudah kita temukan. Jadi yang array i yang tadi kita taruh sementara di yang variabel temp, kemudian si index min itu akan menimpa dari nilai si array i-nya. Lalu yang terakhir yang tadi kita udah taruh di temp akan kita taruh di indeks minimal atau array indeks minimal. Sehingga dua-duanya itu sudah berhasil kita putar atau kita swap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya digunakan function insertion sort. Di sini digunakan untuk mengurutkan data startup berdasarkan tahun yang tahun berdiri secara ascending atau dari tahun yang paling lama ke yang paling baru. Di sini menggunakan variabel pas, i, dan temp itu. Di sini dilakukan looping dimulai dari indeks pertama, lalu nilai pada posisi saat ini disimpan pada variabel temp. Setelah itu program membandingkan temp dengan elemen-elemen sebelumnya menggunakan variabel i. Selama elemen di sebelah kiri memiliki tahun berdiri yang lebih besar daripada temp, elemen tersebut akan digeser satu posisi ke kanan. Setiap kali terjadi pergeseran, nilai i dikurangi satu menggunakan i min min agar proses pengecekan terus bergerak ke kiri. Setelah ditemukan posisi yang tepat, nilai temp ditempatkan pada indeks tersebut. Proses ini akan diulangi sampai seluruh data startup tersusun berdasarkan tahun berdiri secara terurut. Selanjutnya, function laporan kategori. Program ini digunakan untuk menghitung jumlah startup berdasarkan bidang usaha, yaitu vintage dan edutech. Di sini dilakukan perulangan dari indeks pertama hingga indeks terakhir data startup. Pada setiap data, program memeriksa nilai atribut bidang usaha. Jika bidang usaha bernilai vintage, maka variabel vintage akan bertambah satu. Jika bidang usaha bernilai edutech, maka variabel edutech juga akan bertambah satu. Setelah seluruh data selesai diperiksa, program menampilkan jumlah startup vintage dan jumlah startup edutech. Dengan demikian, pengguna dapat melihat ringkasan kategori startup yang telah tersimpan dalam sistem. Yang terakhir yaitu Fengmeng, menggunakan data startup sebagai Array. array startup dan variabel n dan pilih dengan tipe integer. Di sini program akan melakukan perulangan selama pengguna belum memilih menu 7. Di dalam perulangan ditampilkan menu yang satu tambah startup sampai yang terakhir yaitu keluar. Setelah pengguna memasukkan pilihan menu,
Program melakukan pencabangan if-else untuk menjalankan fungsi yang sesuai. Jika pengguna memilih menu satu, maka program akan memanggil fungsi tambah startup. Jika pengguna memilih menu 2, program akan memanggil fungsi tampil startup, dan seterusnya hingga ke menu yang ketujuh, yaitu program akan menampilkan pesan program selesai dan perulangan berhenti sehingga program berakhir. Oke, em, untuk em, untuk penjelasan mengenai codingannya sendiri sudah selesai. Sekarang kami akan memberikan contoh contoh dari demonstrasi si codingan ini. Jadi yang pertama, Program ubah Firefox. Firefox. fix good. Jadi di sini merupakan tampilan utama apabila program ini dijalankan. Pertama, tentunya dia akan menampilkan menu nih. Di sini kita bisa memilih menu apa yang akan kita pilih. Misal kita pilih yang pertama, kita akan menambahkan startup. Misal nama startupnya itu yang pertama adalah Janji Jiwa. Kemudian bidang usahanya vintage. Lalu tahun berdirinya misal 2019. Total pendanaannya misal 3 juta. Nah, nama anggota tim misal pertama ada Vino. Vino ini misalnya barista. Nah, kemudian di sini dia akan menyimpan secara langsung apabila kita sudah selesai memasukkan seluruh variabel yang ingin kita minta. Kita perlu satu lagi nggak? Ya, tambah. Oke. Ini saya akan menambahkan satu lagi, jadi bisa jadi perbandingan. Ya, cek. Masukin nggak? Bidang usahanya yaitu vintage. Lalu tahun berdirinya misal 2020. Total pendanaannya 6 juta. Lalu nama anggota timnya kita misalkan Putra. Lalu perannya yaitu sebagai CEO. Nah, Nah, di sini juga disimpan datanya seperti yang tadi. oke, kita lanjutkan nih untuk yang kita langsung satu-satu aja tampilin ya. Misal kita tampilin untuk menu nomor 2. Di sini kita akan menampilkan seluruh startup yang udah kita masukin sebelumnya. Ada startup yang Janji Jiwa sama ada yang startup yang Gojek. Kemudian kita akan ke menu yang ketiga. Kita akan Cari. cari. Misal di sini kita mau nyari Gojek. Nah, di sini pengeluarannya itu yang pertama datanya ditemukan atau tidak di sini ditemukan. Kemudian dia akan mengeluarkan apa saja data dari yang sudah tertulis atau tersimpan di array tersebut. Nah, selanjutnya coba kita misalkan kita masukkan perusahaan yang ada, misal Mantap Jiwa. Nah, di sini dia langsung mengeluarkan bahwasannya data tersebut tidak ditemukan dan langsung kembali ke menu awal. Mau lanjut nggak? Yang keempat yaitu menu start pendanaan. Selanjutnya di sini kita menambahkan beberapa startup yang bisa menjadi perbandingan dan hasil untuk dari function nomor 4 ini. Jadi kita menambahkan perusahaan pertama itu ada Sociola dan perusahaan yang kedua itu ada Nescafe. Nah, di sini kami sengaja memberikan di sini dananya ada 19 juta, ada 1 juta. Dia sebagai perbandingan untuk pendanaannya. Nah, kemudian di sini kita akan memilih untuk yang function nomor 4 di mana dia akan melakukan sorting sesuai dari pendanaannya. Nah, di sini dia bilang data berhasil diurutkan. Kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya, kita harus menampilkan kembali untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di sini kita udah pilih nomor 2 nih. Harusnya kalau misalnya tidak disorting, si Nescafe ini akan berada di paling bawah karena tadi kan dia paling terakhir kan. Nah, tapi di sini dia paling atas karena dana dari dia itu yang paling kecil di mana 1 juta dengan 3 juta. Di sini 6 juta dan Sosiola memegang dana yang paling besar 19 juta. Karena itu dia berada di yang paling akhir. Kayak lanjut. Lanjut yang menu yang kelima yaitu sorting berdasarkan tahun berdiri. Di sini juga kita memanggil menu yang kedua untuk mengupdate data yang sudah kita sorting. Apa main udah? Ini setelah kita pilih menu nomor 5 akan ditampilkan data berhasil diurutkan berdasarkan tahun berdiri. Nah, untuk menampilkan data yang sudah berhasil diurutkan tadi, kita harus
memanggil menu yang kedua yaitu menampilkan startup. Nah, di sini sudah diurutkan berdasarkan tahun berdiri yang paling kecil itu 2018, 2019, 2020, dan yang terakhir itu 2020 juga. Ya. Lalu kita akan mencobakan fungsi yang terakhir yaitu laporan. Jadi function ini nantinya akan menghitung ada berapa jumlah perusahaan vintage dan berapa jumlah perusahaan edutech yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini tertulis dan dia menyimpan bahwasannya dari seluruh yang sudah kita masukkan itu terdapat 3 perusahaan vintage dan ada 1 perusahaan dari edutech. Oke. Terakhir adalah menu untuk keluar. Oke, di sini langsung ada tertulis program sudah selesai. Jadi seperti itu untuk em, demonstrasi dari codingan kita. Kemudian kita akan lanjut selanjutnya ke laporan kita. Nah, jadi untuk dari selama pengerjaan kita tugas besar ini sendiri, beberapa tantangan. Pertama tuh kita memandang bahwasannya data yang harus kita gunakan dari type struct tadi ada banyak sekali, mulai dari nama, tahun, pendanaan, terus ada staff dan ada posisi dari staff. Nah, itu kan kita susah untuk em, menaruh variabel-variabel tersebut. Makanya kita gunakan sistem array di sini. Kemudian kita juga dibantu dengan beberapa function seperti selection, searching, eh, kemudian sorting, dan itu juga sangat membantu dengan berjalannya codingan kita ini. Terakhir, Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan, aplikasi manajemen startup sederhana berhasil dibuat menggunakan bahasa Go. Program mampu melakukan pengelolaan data startup melalui fitur tambah, ubah, hapus, pencarian, pengurutan, dan pembuatan laporan sederhana. Selain itu, aplikasi ini juga berhasil menerapkan algoritma yang telah dipelajari pada mata kuliah algoritma pemrograman dalam sebuah studi kasus nyata. selanjutnya untuk mungkin rekomendasi dari kita, pengembangan ini aplikasi masih dapat ditingkatkan untuk penambahan penyimpanan data menggunakan file atau database sehingga tidak hilang saat program ini ditutup. Selain itu, antarmuka pengguna ini dapat dibuat lebih menarik menggunakan GUI atau aplikasi yang berbasis web. Fitur tambahan seperti sesi pengembangan startup, grafik pendanaan, serta manajemen investor juga dapat ditambahkan supaya aplikasi ini menjadi lebih lengkap dan bermanfaat. Kemudian di sini juga kami cantumkan tautan GitHub yang nantinya bisa di-review oleh kakak dan juga asdos kami. Dan demikian dari presentasi kami, tugas besar algoritma pemrograman untuk kelompok kami. Eh, Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.